Dan alhasil, apa yang telah kita ketahui, apa yang kita cari, apa yang mungkin telah kita temukan di internet itu hanya menjadi sebuah pengetahuan yang berdebu, hanya menjadi sebuah tumpukan informasi yang tidak akan berguna kecuali hanya sebagai kebanggaan semata gitu. Hai guys, balik lagi di Kausal Tas Hening. Mohon maaf atas keterlambatan untuk upload videonya karena saya sebagai manusia juga kadang hanyut dalam kesibukan yang saya miliki dan beragam hal tak terduga yang menyita waktu dan perhatian yang saya punya. Jadi ya, mohon maaf. Anyway, saat saya mau coba buat video lagi, saya jadi kaku dan bingung mau bahas apa. Saking udah lamanya mungkin nggak nulis dan ngebuat konten. Jadi nggak tahu apa yang kiranya dapat berguna, bermanfaat bagi para audiens dan subscriber saya. Tapi dari keresahan tersebut, justru saya kepikiran sebuah permasalahan yang mungkin menarik untuk kita bahas. Khususnya di era ketika informasi saat ini menjadi sebuah komoditi atau barang dagangan demi sebuah keuntungan. Hingga akhirnya, arus keluar masuknya informasi dalam kehidupan kita sehari-hari berjalan dengan sangat amat cepat dan menyebabkan kita seolah tidak mau ketinggalan dengan hal tersebut. Baik dari perkembangan kasus-kasus yang trending, kemudian gejolak politik global, dan beragam jenis tren peradaban yang mewarnai kehidupan masyarakat. Dari semua informasi yang telah kita baca atau kita terima tersebut, pernahkah kita sedikit saja mempertanyakan atau pernah nggak kita berpikir gitu, seberapa penting informasi itu buat diri kita? Saya kepikiran pertanyaan itu karena sebuah problem yang mungkin dimiliki oleh beberapa diskursus keilmuan, seperti filsafat contohnya, atau matematika dan beragam ilmu lain yang kerap kali dianggap tidak memiliki dampak cukup signifikan atau tidak memiliki kepentingan dengan jalannya kehidupan sehari-hari manusia. Hal tersebut dapat kita lihat dari pertanyaan, apa sih pentingnya kalkulus bagi kehidupan sehari-hari? Apa gunanya aljabar buat seseorang yang nyari kerja aja susah gitu? Apa gunanya teori fenomenologi Hegel? Apa gunanya aliran-aliran filsafat lain dalam kehidupan-kehidupan yang sebenarnya mungkin nggak ada relasinya atau nggak ada keterkaitannya dengan hal itu gitu? Intinya, soal ada sebuah jarak antara jenis informasi yang dibutuhkan untuk survive di dunia saat ini dengan informasi yang mungkin sedang kita pelajari atau kita terima. Dan meskipun saya adalah seseorang yang notabene atau bisa dikatakan sangat suka dengan filsafat sebagai salah satu ilmu yang mendapatkan kritikan karena tidak berguna di era saat ini, tapi saya sedikit setuju dengan kritik tersebut. Akan tetapi, ini yang perlu digarisbawahi. Konteksnya bukan pada jenis ilmu seperti filsafat, matematika, dan lain-lain yang mungkin kita pelajari, melainkan pada fakta-fakta atau informasi yang kita terima di internet atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, kita harus berani mempertanyakan, apa sih pentingnya buat kita ngikutin drama atau apa gunanya buat kita tren-tren yang kita tonton setiap hari. Apa faedahnya kita tahu fakta-fakta atau data-data tersebut, dan setelah kita tahu, kita mau apa dengan semua itu? Sangat disayangkan, kebanyakan dari kita yang hanyut di dalam derasnya arus informasi tersebut tanpa mengetahui ini mau berlabuh kemana, informasi ini untuk apa dalam pikiran kita, yang menyebabkan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang seharusnya lebih penting atau informasi yang seharusnya lebih berfaedah atau berguna justru gagal untuk masuk dalam diri kita, yang seharusnya bisa meningkatkan kualitas hidup kita gitu, yang harusnya bisa meningkatkan kualitas diri kita, nggak bisa masuk karena telah didahului atau telah ditutup oleh informasi-informasi sampah yang menjadi polusi dalam pikiran kita. Sedangkan, seperti yang kita tahu, hidup menuntut sebuah progres dan kita punya beragam impian terbengkalai yang harusnya kita kejar gitu. Tapi kita justru lebih mementingkan emosi kita dipermainkan oleh beragam informasi yang tanpa sadar membuang waktu-waktu yang kita miliki. Kita tertawa, marah, sedih, kecewa dikarenakan sesuatu yang kita tatap seharian di internet. Dan dalam hitungan minggu atau bulan, mungkin kita sudah lupa dengan hal tersebut. Kita sering ngobrolin alien, teori konspirasi tertentu, gimana piramid dibangun sampai Adolf Hitler mati di Garut. Semua itu untuk apa? Jadi, apa yang kita dapatkan dengan waktu-waktu yang telah kita gunakan?
Sejauh mana wawasan yang telah kita banggakan di tongkrongan itu membawa kita menjadi manusia yang lebih baik. Gak penting sebanyak apapun wawasan yang kita miliki. Gak penting seluas apapun pengetahuan yang mungkin kita cari-cari di internet gitu. Tentang teori-teori tertentu dan lain-lain. Yang terpenting adalah bagaimana wawasan tersebut, bagaimana informasi tersebut, bagaimana pengetahuan tersebut dapat berguna atau dapat bermanfaat meskipun sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi bukan sesuatu yang hanya terhenti di pembicaraan atau terhenti dalam ucapan kita, namun tidak menguntungkan dalam bentuk praktek kehidupan kita sehari-hari. Dan alhasil, apa yang telah kita ketahui, apa yang kita cari, apa yang mungkin telah kita temukan di internet itu, hanya menjadi sebuah pengetahuan yang berdebu, hanya menjadi sebuah tumpukan informasi yang tidak akan berguna kecuali hanya sebagai kebanggaan semata gitu. Sementara mungkin umur kita bertambah tua, tanggung jawab dan beban yang kita miliki juga bertambah banyak, dan orang-orang yang ingin kita bahagiakan pun nggak selamanya bakal bersama kita gitu. Namun kita masih terjebak dalam pola yang serupa, di dalam informasi yang menjadi polusi dan mengejakulasi emosi yang kita miliki. Sekian Kosalta Sangning, sampai jumpa.